الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dua nikmat yang sangat besar yang mana nikmat ini dikhususkan untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah taala. Allah memberikan dunia kepada siapapun, yang kafir dapat, yang bejat dapat, yang taat dapat, tapi Allah tidak memberikan akhirat, tidak memberikan iman kecuali hamba-hamba yang dipilihnya. Sehingga bersyukurlah kita akan dua nikmat itu, dan cara mensyukurinya adalah dengan mendalaminya, mempelajarinya, serta mengamalkan daripada rukun-rukunnya dan menguatkan pondasi iman dalam hati kita. Itu dengan cara apa? Dengan cara mempelajari, menghadiri majelis-majelis yang di situ menjadikan iman itu bertambah. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya hakikat orang beriman itu, jika disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Bergetar karena rindu, bergetar karena takut, bergetar karena ada sesuatu yang agung. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imana, maka ayat-ayat itu menambah keimanan mereka kepada Allah. Ini adalah hakikat orang beriman. Maka periksalah hati kita, apakah sudah ada getaran itu? Apakah ketika dibaca ayat Quran itu iman kita tambah kuat atau enggak? Nah, itu hakikat iman. Alhamdulillah, berkata Al-Imam Abdullah bin Alamin bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa radhiya an nabihi wa rahimahullah wa rahimana bihi wa nafa'ana bihi fi narin amin. Wa 'alaika bi imatatil adha an tariqil muslimin fa inna dhalik min syu'bil iman. Dan harus bagi engkau untuk menyingkirkan segala hal-hal yang mengganggu dari jalan yang dilalui orang-orang muslim. Artinya di sini menyingkirkan apa-apa yang mengganggu jalan orang muslim. Fa inna dzalik min syu'bil iman. Karena hal itu termasuk daripada cabang keimanan. Disebutkan bahwasanya ya, iman itu paling tinggi adalah la ilaha illallah. Bukan ucapan, tapi pemantapan. Memang kita sering baca la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah murni dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Sehingga pantas Nabi bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Paling afdhalnya zikir adalah la ilaha illallah. Tapi apakah hanya ucapan? Tidak.
Kalau cuman ucapan semuanya bisa. Tapi la ilaha illallah yang menjadi puncak keimanan itu adalah mengucapkan dengan lisan, merasakan dengan hati, dan mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya kalimat la ilaha illallah, paling tingginya keimanan. Dan disebutkan wa adnaha, dan paling ringannya keimanan itu apa? Imatatil adha anit thariq, menyingkirkan kerikil-kerikil, duri-duri ya, dari jalannya orang-orang beriman. Artinya tidak menjaga orang beriman itu dari hal-hal yang mengganggu mereka. Ini bentuk keimanan. Berarti apa? Iman itu peduli. Iman itu ketika Anda peduli terhadap sesama. Kalau kita lihat bahwasanya termasuk keimanan, berarti ada pahala menyingkirkan duri dari jalannya orang muslim. Ada batu besar, singkirkan, berhenti sampai yang singkirkan. Ya, kemudian mungkin ada biasanya itu benang orang layangan kah mungkin, yang dia ini sampai turun khawatir kena kepala orang, Anda singkirkan. Atau ada ranting-ranting pohon yang mungkin membahayakan, kalau ini terkena angin maka potong itu, singkirkan dia. Dan tidak perlu dalam hal ini izin orang yang punya pohon. Kenapa Ustaz? Karena kewajiban dia harus memotongnya, kewajiban dia. Kalau Anda sudah mengganggu ya, bukan menaungi, ganggu, maka ini dipotong walaupun bukan yang punya. Ya, apalagi yang punya nggak peduli, mau rubuh mau enggak peduli sudah. Tapi yang kena bahaya. Dari sini berarti kalau dibalik, orang yang sengaja menyulitkan orang yang lewat, ya, menyulitkan orang yang lewat di jalan umum, entah itu dengan apa-apa, maka hukumnya dosa. Contoh ya. Jalan sempit dibuat parkiran. Jalan sempit yang umum ya, dibuat parkiran mobil. Akhirnya orang repot, mau lewat itu gantian. Ini nyulitkan orang muslim, bisa dosa. Kenapa? Karena tadi menyulitkan jalan umum tapi dipakai parkiran. Ini nggak boleh. Atau contoh trotoar yang itu untuk pejalan kaki jadi warung. Ya, ini juga nggak boleh. Tapi subhanallah, mungkin satu orang gitu, yang lain niru. Ini yang jalan kaki ini, dia jalan di tempat lewatnya motor. Harusnya trotoar itu untuk pejalan kaki. Ini malah jadi warung. Nah, ini nggak boleh. Ya, sehingga dalam hal ini Islam sudah ngatur dengan bahasa yang simpel. Sehingga disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi husni syaukin qata'ahu min tariqil muslimin. Aku melihat, kata Nabi, seseorang yang dia ini mondar-mandir di surga. Artinya menjadi ahli surga. Dengan sebab apa? Fi husni syaukin, gara-gara ada husni ini dahan, ranting ya, yang dia ini lancip, yang dia potong jangan sampai ngenai orang ketika itu di arah jalurnya muslim. Kayak tadi tuh, ranting pohon tapi menghalangi jalan muslim. Dia potong itu agar gak kena muslimin. Ini bikin masuk surga dia. Bikin masuk surga. Kenapa? Perhatian kepada muslim. Bagaimana dengan orang maaf? Kadang jalan sempit, buang air di situ.
Ini orang tempat lewat nih. Dia buang air di situ, kadang ini buang sampah sembarangan. Ini ganggu muslim. Jadi buang sampah sembarangan di jalan muslim nih. Buang sampah, wis terserah. Nah ini ketika orang muslim lewat, dia melihatnya aja jijik, sakit hatinya. Mengganggu muslim dosa. Kenapa? Karena menyingkirkan itu berpahala. Ketika menyingkirkan sesuatu yang gak baik berpahala, maka menimbulkan sesuatu yang gak baik di jalan muslim berdosa. Itu konteksnya di situ. Sehingga kalau kita pakai hukum demikian tuh banyak contoh di masyarakat yang mereka ini gak peduli dengan tempat umum. Ini kan tempat umum, iya, tapi bukan pribadi. Masalahnya gitu. Tempat umum jangan dikatakan itu pribadi. Ya. Nah, sehingga dalam hal tersebut menyingkirkan sesuatu yang mengganggu muslim di dalam jalannya, jalan muslim atau tempat umum, ya, maka ini adalah tanda dia punya iman. Tanda ada keimanan di situ dan berpahala. Ya. Kebalikannya, kalau seseorang itu mengganggu jalannya muslimin, karena kita lihat sebagian ya di kampung-kampung itu, kampung-kampung kadang-kadang tidak ada parkir, beli mobil. Akhirnya parkirnya di jalan. Yang sini punya mobil, sini punya mobil, nutup sudah. Dia bingung, mobil mau lewat ini bingung, kayak apa ini mau masuknya. Ini haram, nggak boleh. Kalau dia mau beli mobil, dia harus nyewa tempat parkir. Cari toko yang punya halaman, sewa di situ sudah, bayar. Jangan jalan umum Anda jadikan parkiran. Tapi ini sesuatu yang sudah kayak lumrah, padahal maksiat. Dosa, tapi orang-orang nggak ada yang komen keberatan, bukan nggak ada keberatan. Kalau sampai tanya satu-satu banyak yang keberatan. Masalahnya Anda tidak izin dulu. Mungkin orang enggan, wah ini kalau satu orang mau negur nggak enak, harus kumpul dulu. Padahal banyak dari mereka ini merasa terganggu dengan itu. Harusnya yang melewati jalan itu terganggu dia pasti. Ya, kecuali Anda izin kepada siapa? Ya, yang rumah-rumah situ sudah. Yang melewati jalan situ biasanya orang-orang situ izin ke situ. Ya. Atau contoh seumpama, ya, bikin acara, ya. Acaranya hari Ahad, ya. Jumat sudah mortal jalan, sudah nutup jalan, pakai panggung nggak apa, padahal masih lama ini. Nah, ini terganggu orang, terganggu. Maka dalam ini harus izin Anda. Kalau tidak izin, maka ada yang terganggu, ini nggak baik. Ya, nggak baik. Ini diantara bagaimana Islam itu bukan hanya agama yang mengatur urusan ibadah, tapi lebih kepada hubungan sosial. Sekiranya itu masyarakat muslimin tetap di dalam saling teposeliro, kalau orang Jawa itu saling pengertian. Jangan nunggu ditegur dulu. Tapi Anda kalau diginikan orang mau enggak? Oh enggak mau, sudah, jangan menggitukan orang. Itu namanya pengertian di situ. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Dia senang diapakan, maka harus dia gitukan temannya. Dia nggak senang diginikan, maka jangan menggitukan temannya. Itu bahasa Nabi simpel, tapi kalau dijabarkan sangat luas. Karena itulah Nabi itu diberikan oleh Allah al-qaulul fasl. Apa al-qaulul fasl? Yaitu ucapan yang singkat tapi maknanya padat. Singkat tapi maknanya padat. Sehingga wajar hadis-hadis itu yang syarahnya banyak, penjelasannya itu banyak. Ya, Sahih Bukhari yang 7.000 hadis itu syarahnya banyak. Di antara yang masyhur itu Fathul Bari. Itu sampai 13 jilid. 13 jilid menjelaskan hadis-hadisnya itu.
Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sabda Nabi SAW itu singkat tapi isinya padat. Karena itulah Allah Ta'ala menjelaskan bahwa hakikat hadis itu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Tapi itu semua yang diucapkan Nabi yaitu hadis wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Bedanya kalau Quran langsung dari Jibril. Ya, Quran kalamullah langsung Jibril. Nah, kalau hadis kalam Nabi SAW itu ada dua. Ada hadis qudsi itu yang dari Allah, maknanya, lafaznya dari Nabi Muhammad. Hadis Nabawi langsung dari Nabi SAW, tapi nurnya dari Allah Ta'ala. Itu yang namanya wahyu yuha di situ. Nah, kemudian wa 'alaika bi rahmatil yatim wal mashi 'ala ra'sih. Qala sallallahu alaihi wasallam man masaha 'ala ra'si yatimin kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaihi yaduhu 'ashra hasanat. Dan harus bagi engkau untuk mengasihi anak yatim dan mengusap kepalanya. Yatim ini siapa? Yatim itu anak yang belum balik ditinggal oleh ayahnya. Kenapa harus ayah bukan ibu? Nah, karena ayah pencari nafkah. Ayah itu pencari nafkah. Ketika anak itu ditinggal ayahnya, ya meninggal ya. Kalau seandainya nggak meninggal, cerai dia. Kemudian yang anak tadi ikut ibunya, maka nggak dibilang ini yatim. Karena kewajiban nafkah tetap atas ayah asli. Ya, ini kewajiban nafkah itu bukan pada ayah baru, tapi pada ayah aslinya. Walaupun ini anak ikut mantan istri, tetap suami wajib ngasih nafkah anak tadi. Sampai kapan Ustaz? Kalau dia perempuan, karena ini perempuan, sampai dia menikah. Kalau sudah menikah, maka tanggung jawab suaminya. Kalau ini anak laki-laki, sampai dia balik. Karena kalau sudah balik, anak laki-laki itu, maka nggak wajib ayah itu menafkahinya. Tapi Imam Bajuri mengatakan, kecuali kalau anak itu fokus belajar agama, sehingga nggak ada waktu dia untuk nyari kerja. Di sini tetap wajib orang tua ngasih nafkah. Dengan syarat rajin. Kalau cuma makan tidur aja di pondok, nah ini nggak wajib ini. Makan tidur aja nggak wajib. Berarti dia nggak belajar. Ya. Nah, ini di dalam kapan sampai kapan nafkahnya. Nah anak yatim ini demikian. Bahkan disebutkan Nabi SAW pernah bersabda, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mencukupi. Kafil ini artinya sebagai ayah asuh. Ya, sebagai orang tua asuh untuk anak yatim. Itu seperti ini di surga. Artinya sama Nabi itu nggak jauh. Nabi di surga Firdaus, dia juga di surga Firdaus sama. Saking besarnya pahala orang yang ngurus anak yatim. Ya. Dan ini tidak harus Anda bikin panti asuhan, tidak harus. Cukup. Anda rumah anak yatim. Kirimin per bulan berapa sampai bisa. Atau media sekolah cukupin alat sekolahnya. Atau bayaran bulanannya. Atau uang sakunya. Sebisa Anda. Tidak harus Anda dari awal sampai akhir. Tidak. Ini namanya yatim. Walaupun satu. Ya. Bahkan banyak di antara para guru kita itu yang per bulan itu beliau punya jadwal nih. Ya. Janda mandi grogot berapa seret. Terus dikirimin. Janda di Kuwaruh yang pasti punya anak yatimnya itu ya. Berapa? Itu dikirimin. Walaupun nggak banyak, tapi minta karena beliau mengharap hadis itu. Mengharap anak wa kafil yatim kahataini fil jannah. Itu yang dicari. Yang dicari di situ. Dan ini banyak Pak demikian. Khususnya
yang belum balik, karena itu yatim yang beneran itu yang belum balik. Kalau sudah balik, istilah yatim enggak lagi. So saya kasih zakat Ustaz, zakat enggak boleh kepada anak yatim. Enggak termasuk 8 golongan itu anak yatim. Kecuali yatimnya fakir. Kalau dia fakir, ya berarti dia dapat zakat karena fakirnya. Karena ada anak yatim kaya, dia dapat warisan miliaran, yatim tapi kaya. Jadi kalau dari nama yatim itu nggak berhak zakat. Cuman kalau dia yatim dan fakir, nah dari fakirnya. Ya. Nah, cuman yang diberi nggak boleh langsung anaknya ke ibunya, ke ibunya. Nah, sehingga dalam hal ini penting untuk kita memperhatikan situ. Lebih bagus lagi ketika orang itu seandainya membuka panti asuhan. Ya, tapi nah, hati-hati kalau salah mengelola. Kalau itu maaf, sebagian orang, tapi nggak banyak, sebagian orang menjadikan itu sebagai ladang bisnis. Ya, eksploitasi loh bahasanya. Ya, ini mumpung ini banyak donatur datang, tapi anak yatim nggak boleh dikasih. Wis yang penting mereka makan, Ustaz. Loh, hati-hati. Yang diberikan donatur untuk anak yatim wajib nyampai. Ulama kelebihan Ustaz, simpen untuk mereka, bagi rata. Simpen, jangan dikasihkan langsung, simpen. Kalau sudah mereka ini kelihatan mampu untuk kerja mandiri, ini selama engkau di sini mulai kecil sampai sekarang nih duitnya. Silahkan Anda buat modal kerja atau apa. Ini namanya yang benar. Ini namanya yang benar. Kalau masuk kantong terus, yang penting mereka bisa makan, listrik ada, cukup sudah. Nah, yang seperti ini bahaya. Ya, yang awalnya dia cuma punya motor atau punya mobil 2. Alhamdulillah berkat anak yatim. Lu bukan anak yatim. Ini masuk dalam firman Allah, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya hakikatnya mereka memakan bara api di perut mereka. Sehingga kata Nabi ketika jelaskan itu, silahkan mau banyak makan bara api, ya makan yang banyak sudah. So, saya nggak makan Ustaz. Buat beli mobil aja, sama aja. Itu istilah, bahasa Quran itu makan. Tapi mau bikin mobil, saya beli kaplingan, ya sama aja. Sama aja itu. Ya. Tapi sini dikatakan dalam ayat itu, dulman secara dolim. Kalau nggak dolim, nggak apa-apa. Contoh nih, ada orang dia buka panti asuhan. Ya. Dan dia sibuk ngurusin itu. Sehingga waktu itu banyak tersita ngurusin panti asuhannya ini. Nah, akhirnya dia nebeng ikut listriknya, nebeng ikut PDAM-nya. Kalau ada beras dia juga ikut makan beras itu, tidak apa-apa, karena ini bil ma'ruf. Ketika turun ayat tersebut, maka orang-orang yang punya keponakan yatim di masa Nabi itu takut. Akhirnya mereka ini kalau masak, ini jangan, ini beras kita, ini beras ibarat ya. Ini berasnya yatim, jangan digabung, masak masing-masing. Dan makannya jangan bareng, khawatir saya makan lauknya dia. Akhirnya bingung, kayak apa ini? Takut makan harta anak yatim. Karena ini anak dapat warisan dari orang tuanya. Akhirnya turun ayat, yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya pada engkau ya Muhammad tentang hukum kayak apa sih ngerawat anak yatim ini. Maka Allah menjawab, kul islahun lahum khair. Katakan ya Muhammad pada mereka, berbuat baik kepada anak yatim itu kebaikan. Artinya apa? Artinya yang penting niat Anda bukan merampas hartanya. Yang penting niat Anda bukan. Anda pengen, ini kalau saya kucilkan kasihan. Sehingga wa in tukhalitum fa ikhwanukum. Kalau engkau campur mereka, engkau gabungkan, sudah, mana berasnya kita masak bareng aja. Fa ikhwanukum, dia saudara kalian, enggak apa-apa. Jadi jangan sampai dia itu merasa minder karena sendiri kan.
Memang kadang-kadang ada ya. Ya bagus sih ini acaranya. Acara santunan anak yatim bagus. Ya, anak yatim. Nanti ayo mana ini anak yatim suruh suruh hadir. Tapi dikhususkan tempatnya. Gitu. Sehingga mereka ini kayak minder. Oh, ini anak yatim sini, anak yatim kumpul sini. Itu tidak enak. Perasaan itu, duh ya apa ini anak yatim kumpul sini. Nggak enak. Ya, ya karena kita sendiri pernah gitu. Kita sendiri pernah acara kumpulkan. Nggak enak. Kita pengen gabung yang lain. Nggak, sini aja. Itu tidak nyaman hati. Walaupun nanti ini khusus ya, kasih amplop, kasih apa sarung, tapi berat. Mending ya, yang penting ada sudah tahu namanya, kirimkan itu ke rumahnya. Ya untuk simbolis tidak apa-apa, simbolis 2 orang 3 orang, ya ini simbolis, tidak apa-apa. Tapi kalau ditampilkan, inilah anak yatim-yatim, tidak enak. Ini ditaruh di panggung lagi. Perasaan mereka ini berat di situ. Ya perasaannya berat. Nah itu contoh. Ya, sehingga dalam hal ini contoh lagi nih yang apa namanya kebanyakan masyarakat nggak ngerti. Jika seorang salah satu orang tua ayahnya meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anak yang mereka mungkin sebagian belum balik, maka di sini harta warisan itu sebagian punya anak yatim. Ya, hati-hati sang ibu jangan sampai makan harta anak yatim itu. Kadang-kadang sebagian orang sudah usah dibagi, saya ibunya masih ada kok, nggak usah dibagi. Nah, pas bilang nggak usah dibagi, tahu-tahu ibunya mau nikah lagi. Ya, berondong semua. Minta ini kasih lagi. Nggak tahu yang dikasih ini uangnya anak yatim. Padahal kalau kita lihat dalam hukum faraid, jatahnya anak ini lebih besar daripada ibu. Jatahnya anaknya mayit lebih besar daripada istrinya. Sementara dia, saya ibunya kok masa nggak boleh? Loh, masalahnya yang Anda pakai itu warisan untuk anak Anda yang yatim ini dari abahnya. Karena itulah wajib dibagi. Nggak harus dikasih, yang penting ngerti porsinya. Oh saya sekian persen ya, berarti ini untuk anak saya, jangan saya ganggu ini. Jangan saya ganggu. Nafkah ya bosat, ya nafkah kewajiban Anda, wahai ibu. Kewajiban Anda. Kalau Anda nggak punya, tidak apa-apa Anda pakai untuk nafkah anak. Tapi jangan Anda pakai uang anak ini untuk keperluan Anda. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Ya, karena khususnya anak yatim yang belum balik ditinggal orang tua. Sehingga hati-hati, ada kalanya orang tua yang nggak ngerti masuk neraka gara-gara makan harta anak yatim, anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Cuman dia nggak peduli, harta saya, bukan harta saya. Itu sudah ada jatahnya sudah. Jangan diganggu itu, sudah ada jatahnya. Dan sunnah untuk apa? Ketika kita ketemu anak yatim itu mengusap kepalanya. Ngusapnya itu dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Ya. Tapi tadi yang sejenis ya, kalau nggak sejenis ya jangan. Kalau sejenis ya nggak jangan. Yang sejenis. Karena Nabi SAW bersabda, man masaha ala ru'si yatim. Barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, maka Allah akan menetapkan untuk dia setiap rambut yang dia lewatkan tangannya di situ 10 pahala. Satu helai rambut 10 pahala. Itu berapa helai rambut? Ini menunjukkan, tapi ya jangan ngusap aja, ya kasih lah. Ngusap dong dan ngasih repot. Ngusap sambil ngasih, nyantunin berapa nyenangkan dia. Nyenangkan dia. Ya, nah ini termasuk pahala besar. Dan jangan dikhususkan 10 Asyura, 10 Muharram. Kadang orang mau nyantun cinta, kan hari anak yatim 10 Muharram. Lu jangan Pak. Dia butuh gak cuma 10 Muharram. Tiap hari dia butuh. Ini kita nyantuni setahun sekali.
Nanti Ustaz, 10 Muharram baru hari anak yatim itu. Mereka ini makannya tiap hari, bukan 10 Muharram aja. Walaupun tanggal itu, ya tanggal itu termasuk yang dianjurkan nyantuni anak yatim. Termasuk yang dianjurkan hari Asyura nyantuni anak yatim. Tapi bukan berarti hanya di hari itu ada nyantuni. Karena kebutuhan mereka nggak cuma hari itu. Sama kayak orang zakat nih. Karena sebagian besar muslimin sekarang ini menetapkan zakat itu hanya di Ramadan. Ya kan? Sehingga zakat Ramadan bulan zakat. Itu zakat fitrah. Kalau zakat mal, kapanpun Anda sudah nyampe haul, keluarkan. Karena orang fakir bukan butuh waktu Ramadan aja, tiap hari dia butuh. Nah, kalau sama orang yang zakat itunya sesuai dengan aturan syariat, kalau sudah nyampe nisab, nyampe haul, keluarkan. Maka ini setiap minggu itu ada yang zakat. Tiap minggu ada yang zakat. Minggu ini fulan, minggu ini fulan, ada yang zakat. Tapi kalau semua kompak Ramadan, ya 11 bulan mereka tambah fakir, Pak. Kalau kompak Ramadan semua yang zakat mal, ini 11 bulan mereka dapat dari mana? Ini loh yang perlu kita perhatikan. Jangan letakkan ke satu waktu. Walaupun betul zakat di Ramadan besar pahala, itu bagi yang mentakdim. Anda wajibnya nih bulan Dzulhijjah, sudah saya takdim 1 Ramadan, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda wajibnya bulan Rajab, Anda akhirkan dosa tiap hari. Nyari pahala di Ramadan yang belum pasti. Pahalanya belum pasti karena perlu ikhlas, perlu ini. Tapi yang dosa pasti tiap hari. Kenapa? Mengakhirkan zakat yang sudah wajib. Ini loh. Nah, sebagian orang tertipu di situ. Dia anggap pahala besar, padahal dosa jalan. Ya, sehingga tunaikan itu di waktunya, tunaikan di waktunya. Karena ketika Anda mengeluarkan zakat, itu Anda bukan dermawan. Jangan dikatakan, oh saya dermawan. Nah, Anda memberikan kepada orang hak dia. Karena itulah orang yang nunda zakat, berarti nunda haknya orang. Kalau dia nih, uang zakat tidak dipisah. Biasanya kan orang itu harusnya ketika sudah seminggu lagi haul selesai, itu dia hitung. Dia itu tokonya apa harganya, oh berarti sekian juta, sisihkan. Dia sisihkan. Ya. Kemudian yang disisihkan ini seandainya nih, nggak dia bagi waktu wajib, maka dia berdosa ini. Karena dia menunda haknya orang. Ini kalau nggak disisihkan, dia nggak ngitung. Harta itu masih kecampur dengan hartanya. Dia makan haram. Kenapa makan haram? Karena masih ada hak orang di uang dia. Hak siapa? 8 golongan itu. Dia makan haram. Orang kaya makan haram. Kok bisa? Dia wajib zakat, tidak dipisah dengan hartanya dan nggak bayar. Makan haram. Jadi hati-hati, karena itu hak orang. Itu hak orang. Ya. Sama kayak tadi kasus yang warisan anak yatim tadi. Itu harus segera disisihkan. Walaupun memang di dalam fikih disebutkan kita jangan menyerahkan harta anak yatim kepada dia kalau dia belum bisa ngurus. Kalau sudah bisa ngurus, kasih. Allah Ta'ala berfirman, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Apa harta mereka yang Anda simpan karena mereka belum bisa ngatur? Kalau sudah ngatur, kasih. Kapan? Fa'in anastum rushdan. Kalau engkau sudah mendapati mereka ini sudah rusyud, ngerti cara ngolah harta, fa'atihum amwalahum, kasih harta mereka. Karena itulah paling bagusnya nyimpen harta yatim itu bukan diendap, tapi diputer. Anda puter, sekiranya keuntungannya untuk dia. Terus sampai dia sudah bisa ngurus, nah ini harta engkau jadi toko ini, engkau ngurus sendiri sudah. Ini Masya Allah. Ini yang betul-betul ngatur yatim. Jangan ini anak yatim semua ya. Uangnya 10 juta.
Ya, dia masih bayi. Itu aja yang dipakai, nggak diputer itu. Pas dia SMP habis semua duitnya. Puter, ada puter. Harusnya demikian. Sehingga waktu dia sudah rusyud, dia sudah ngerti cara ngolah uang, uang dia masih ada karena diputer tadi. Nah, ini yang penting di dalam bagaimana kita cara mendapatkan pahala besar ngurus anak yatim di situ. Kalau mau mendapat penghargaan dari Allah yang besar ini ya. Nah, kemudian wajtahid fi idkhalis surur ala qulubil mu'minin, dan bersungguh-sungguhlah, berusahalah untuk memasukkan kegembiraan di hati orang-orang yang beriman. Bikuli wajhin amkanak, dengan cara apapun yang engkau bisa. Malam yakun isma, selama enggak dosa. Menghibur dosa ya dosa. Ya, nyenengkan anak yatim, model jadi waria dia. Jadi banci biar senang anak yatim. Ya, dosa. Nyenengkan muslim, siapapun itu pahalanya besar. Ustaz, saya ini kerjanya ngelawak, Ustaz, biar orang-orang senang ngelawak. Dosa. Ngelawak itu, ya, ada kalanya Anda bohong, ada kalanya yang ngelawak itu membuli satu orang agar yang lain ketawa. Dua-duanya masuk neraka. Gitu. Kadang-kadang kita ada kan kumpul nih teman-teman. Nanti ada satu ini yang dibully nih. Entah itu mungkin dia apa yang paling jelek mungkin atau yang paling ini dia itu yang dibully. Yang lain ketawa karena ini. Ini bukan menyenangkan muslim. Itu namanya membuli muslim. Hukumnya dosa. Jangan kan gitu, Pak. Di dalam kitab di antara maksiat lidah itu maksiat lidah. Ketika Anda ketawa ini, pas ada teman buang angin. Teman buang angin ketawa dia. Ini dosa loh. Ketawanya dosa. Nanti yang lain ketawa juga. Oh, ini buang angin. Ketawa semua. Dosa itu. Terus apa sikap kita kalau ada yang buang angin? Acuh tak acuh. Acuh tak acuh. Walaupun dia mungkin malu urusan dia. Memang adanya dia harus keluar. Kalau dia merasa itu dia keluar. Tanpa izin tidak apa-apa, nggak usah izin. Keluar aja. Nah, tapi kalau dia mungkin nggak kuat atau apa namanya sulit menahan atau apa, nah adab yang mendengar jangan ketawa. Ketawa dosa, termasuk maksiat lidah. Tapi itu hal yang lumrah. Ya, mau di masjid nih, di masjid. Ya, ada yang lewat, jatuh dia, ketawa semua jamaah. Dosa itu. Ada yang kepreset, ya, yang lain ketawa semua, ngetawain dia, dosa. Kenapa? Dia sakit hati dengan ketawanya. Sudah sakit jatuh, ketawain lagi ya, gitu. Dosa. Nah, itu bayangkan dalam hal ini contoh dosa itu banyak, Pak. Banyak. Kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita bisa dosa tiap hari tapi nggak sadar. Nah, itu di dalam apa menyenangkan hati seorang muslim ini hendaknya terus dilakukan. Walaika insyaallah yang selanjutnya akan kita bahas pada yang akan datang insyaallah. Ada yang mungkin bertanya silahkan tanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tentang menunda-nunda waris harga fikah yang kadang alasannya kan menunda waris semuanya belum memerlukan karena anaknya sudah mapan atau juga ini sebagai kenangan orang tua tempat berkumpulan anak. Sementara kan anak-anak sudah sama kebutuhannya, ada yang tidak. Nah, menunda-nunda membuka waris
itu termasuk dosa enggak? Sementara umpamanya ada yang ngerti, ada yang tidak, tapi tidak ada kesepakatan untuk membuka, malah menunda. Iya. Jadi termasuk dosa. Oh, nah, disebutkan oleh para ulama paling lambat waris itu dibagi 3 hari setelah mayit wafat. Arti bagi di sini bukan dikasih, yang penting dia tahu jatahnya. Yang penting dia ngerti, oh rumah ini jatah saya sekian persen, jatah fulan sekian persen. Maka dijual terserah. Yang penting dia ngerti jatahnya. Oh tanah di sana jatah anak, jatah mungkin ibu sekian, jatah anak sekian, tahu. Walaupun tidak diberi, yang penting dia tahu ini ada hak saya di situ. Itu. Nah, syukur-syukur kalau istilahnya dibagi, langsung diberikan, itu lebih baik. Sebab kalau seandainya ada satu dari mereka yang berhak dapat waris ini, itu meninggal sebelum menikmati warisannya, maka yang mencegah pembagian kena dosa. Biasanya kan nggak usah dibagi, om ibu masih ada dibagi, gitu ya. Ibu masih ada nggak usah dibagi. Yang bilang gitu, ketika ada ahli waris meninggal, dia belum sempat nyicipin warisan, gara-gara nggak enak. Semuanya bilang nggak usah dibagi, saya pengen itu. Dan pengennya nggak harus nunggu dia fakir, nggak harus nunggu dia miskin, karena itu hak dia, itu hak dia. Nah, setelah dia dapat nih, mau dia bagikan ke ibunya lagi, mau dia kasihkan ke siapa, terserah dia. Yang penting dia sudah dapat jatahnya. Gitu. Dan termasuk yang nggak boleh dilarang nunda-nunda pembagian waris. Ya, bang saya banyak itu orang datang kasusnya, ya kakeknya. Waktu anak-anaknya mungkin masih mapan, tapi cucu. Nah, yang cucu ini ribut gara-gara tadi ribut warisan. Mungkin anaknya berkecukupan iya, tapi masing-masing anak kalau punya 3, punya 4, dan gak semua memiliki kerja mapan ya. Tapi yang diorek adalah warisan nenek, warisan kakek. Ribut di situ. Kenapa ribut? Karena gak dibagi dari awal. Bagi dari awal. Nah urusan nanti saya gak butuh, tetap sampean harus tahu jatahnya. Habis Anda tahu jatahnya, sampean kasihkan siapa terserah sampean. Jangan sampai burem di sini nggak tahu ini kasih ke siapa ini, anak pertama nggak mau, harus dikasihkan ke dia, nanti baru dia ngasih ke siapa. Kalau semuanya itu diem nggak ada dalil ya. Jadi diem itu tidak menunjukkan iya atau tidak, nggak bisa. Harus kalau hibah langsung hibahkan ke siapa gitu. Kadang-kadang dia bilang enggak saya enggak, karena nggak ngerti nominal. Pas ngerti nominalnya, banyak betul ini. Rewel lagi. Nah ini penting, sehingga dalam hal tersebut harus dibagi. Dibagi ini yaitu diketahui dia dan berapa persen dari aset, dari uang yang di bank ini itu diuangkan semua, dihitung menurut harga sesuai yang normal, nggak tinggi, nggak rendah. Nah baru tuh dihitung, sini dapat sekian. Nah kalau ini dibuat barang, nanti di mana? Terserah sampai mau milih tanah apa situ, apa rumah. Kalau ngambil rumah, mungkin 1/4 rumah, berarti tanah nggak dapat. Dari situ baru tuh sudah ditandatangani. Jadi enak, setiap orang itu ngerti jatahnya. Kalau tidak dibagi, khawatir. Ya contoh nih, barangnya dikalsel. Barangnya itu dikalsel. Kebanyakan anaknya di sini. Yang sana akhirnya ada satu orang yang menjaga. Nah, pas dia butuh dijual separuh. Tahu-tahu hilang warisannya. Baru di sini ribut. Apa ini? Nah, kenapa nggak dulu? Harusnya dulu dibagi. Karena nggak setiap orang itu makan terus. Ada kalanya dia ini turun, ada kalanya kebutuhan besar. Nah ini penting untuk kita urusan waris secepatnya.
Bahkan disebutkan mayit itu tidak tenang selama warisnya belum beres. Nah, itu belum tenang dia sebelum warisnya belum beres. Sehingga untuk membantu kenyamanan mayit di kuburnya, percepat apa yang sudah menjadi tugas dia. Nah, itu seperti itu. Alhamdulillah. Oh iya, silakan. Masih berkaitan dengan keluarga. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Golongan-golongan yang berhak menerima waris. Misalnya seorang ayah meninggal. Ayah misalnya meninggal. Panjang umur insyaallah. Karena semua akan meninggal. Iya. Kita membuat. Saya meninggal, saya punya anak. Saya punya saudara. Dan orang tua sudah tidak ada. Iya. Jadi mungkin sedikit penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima waris atas orang yang meninggal. Iya. Aslinya untuk ahli waris ini semua punya kesempatan untuk dapat warisan. Semua punya kesempatan, tapi nanti ada yang terhalang, ada yang dapat. Ya. Dan kalau pengen detail nih, ya, kita ada pengajian khusus waris nih malam Selasa di malam Isya di Mushola Baitur Rahman. Khusus waris itu. Ini baru satu pertemuan, masih fresh. Ya. Itu kalau kumpul semua nih, semuanya hidup. Itu yang dapat cuma 5. Dan 5 ini nggak mungkin terhapus, pasti dapat. Jadi nggak mungkin saat 5 ini ada yang nggak dapat, nggak mungkin, pasti dapat. Pertama, pasangan mayit. Entah itu istri, entah itu suami, yang penting pasangan. Ya. Mau itu 1 atau 2. Laki-laki meninggal, istrinya 3, dapat semua. Selama dia masih terus istri. Kemudian putra mayit, putranya. Walaupun sudah dia diasuh orang, di ini tetap dapat. Walaupun durhaka. Sudah dicoret sama orang ini anak durhaka, tak coret dari ahli waris. Nanti pas meninggal nagih warisan, kasih. Karena yang bagi bukan mayit lagi, yang bagi Allah. Yang ketiga, putri mayit. Putri mayit. Kalau putri tiri, putri angkat, nggak dapat. Ya, harus putri mayit dari sulbinya. Baru kemudian ibu mayit. Ibunya mayit dapat. Ini sering nggak dapat, Pak. Maaf. Kebanyakan orang kalau sudah mayit meninggal, itu cuma istri sama anak. Yang kelima, ayah mayit. Ini ayah sama ibu ini pasti dapat. Nggak boleh terhapus. Sebagian kita nggak digopres ini ayah mayit. Padahal ini pasti dapat. Saudara mayit itu nggak dapat kalau ini lengkap. Kalau sudah ini lengkap, kakek mayit, saudara mayit, cucu mayit, keponakan mayit nggak dapat semua. Kalau ini lengkap, ini sudah beres sudah. Kenapa? Karena mereka nyampe ke mayit tanpa perantara. Kalau kakek dapat selama abah nggak ada. Abah ada, makanya dapat kakek. Karena dia nyampe ke mayit lewat ayah. Cucu dapat kalau anaknya mayit nggak ada. Kalau mayit ada anak, cucu terhapus. Nah ini loh semua yang jalurnya itu ada ya, jalur waris itu ada. Itu panjang itu penjelasannya. Ya, silakan hadir kalau kosong malam Selasa di Baitur Rahman. Itu pembahasan waris khusus itu kita. Insyaallah kita dapat, semoga bermanfaat. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai ahlul ilm wa ahlul khair. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أدي علما نهضى بالخير ونكفى كل شر
ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته